Pemirsa, Republik Islam Iran kembali meluncurkan rudal-rudalnya ke arah pangkalan militer Zionis dan Amerika Serikat. Pada gelombang terbaru, Iran menargetkan industri terkait infrastruktur nuklir Zionis. Garda Revolusi Islam menyatakan kelanjutan dari gelombang 82 operasi Janji Sejati 4 yang dimulai sejak Kamis subuh masih terus berlanjut. Sandi operasi Ya Ali bin Musa al-Reza menghantam pusat kendali militer Zionis dan industri terkait infrastruktur nuklir Zionis di selatan Laut Mati. Gelombang balasan ini dipersembahkan bagi syuhada Presiden Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian serta para sahabat lainnya. IRGC menyatakan telah melaksanakan 230 operasi dalam 24 jam terakhir. Sementara perlawanan Lebanon dengan 87 operasi, perlawanan Irak 23 operasi, dan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dengan 110 serangan rudal dan drone telah mencetak rekor abadi dalam menghancurkan target-target Zionis yang arogan di kawasan Asia. Sementara pada hari Kamis subuh, Iran meluncurkan drone-drone tempur pada gelombang balasan ke-82 dengan sandi Ya Ali Akbar Imam Hussein. Operasi ini dipersembahkan bagi rakyat yang terhormat dan heroik di wilayah utara Iran, termasuk Azerbaijan Timur, Ardabil, Gilan, Mazandaran, dan Golestan. Iran berhasil menargetkan militer Amerika Serikat di Arif Jan, Al-Harj, dan situs logistik pertahanan Amerika Serikat. Serangan ini sebagai balasan atas serangan ke kota Khorram Shahar yang ditembakkan dari pangkalan Amerika Serikat itu. Iran juga menghancurkan radar Patriot dan hanggar pesawat mata-mata P-8 di Sheikh Isa, serta menghancurkan tangki bahan bakar pendukung Amerika Serikat, hanggar MQ-9, dan antena komunikasi satelit drone Amerika Serikat di pangkalan Ali Al-Salem. Sementara pada gelombang balasan ke-81, rudal-rudal presisi Emad Qiyam, Khorram Shahar 4 hingga Qodar diluncurkan dengan sandi Ya Bakir Al-Ulum. Balasan ini dipersembahkan bagi para tentara syuhada termasuk Sayyid Jasad Izadi. Operasi kali ini berhasil menghantam lebih dari 70 titik di wilayah pendudukan Zionis secara intens, mulai dari Haifa, Dimona, Al-Hadriyah hingga Tel Aviv. Garda Revolusi Islam mengungkapkan laporan lapangan terkait kerugian yang dialami Zionis yang selama ini disensor ketat oleh rezim penjajah. Kehancuran juga dialami pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Pemirsa, Iran melaporkan telah berhasil menembak jatuh jet tempur F-18 milik tentara teroris Amerika Serikat. Jet itu jatuh di tembak pertahanan udara Basij dekat Chabahar. Iran menembak jatuh sebuah jet tempur F-18 di langit Chabahar, Iran pada 25 Maret 2026. Jet itu jatuh ditembak oleh sistem pertahanan udara Basij dekat Chabahar. Ini bukan pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika Serikat. Perburuan Iran terhadap jet-jet Amerika Serikat dan Zionis Israel tidak berhenti usai sistem pertahanan Iran berhasil menghantam jet F-15, jet F-16 hingga jet F-35. Pemirsa, juru bicara Markas Pusat Hatam Al-Anbiya menyatakan bahwa Iran terus mencari komandan dan tentara Amerika Serikat yang buron di kawasan. Iran pun menyerukan rakyat di Teluk Arab untuk melaporkan keberadaan tentara Amerika Serikat dan mengusir mereka dari tanah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Pemirsa, Republik Islam Iran secara resmi menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat. Iran menegaskan bahwa Iranlah yang akan menentukan akhir dari perang.
Republik Islam Iran menyatakan tidak mau didikte oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait masa berakhirnya perlawanan Iran terhadap agresor Amerika Serikat Zionis. Iran akan terus menggencarkan perlawanan besar terhadap rezim Amerika Serikat dan Zionis yang telah membunuh lebih dari 1.000 rakyat Iran. Iran menegaskan sejumlah syarat jika Amerika Serikat Zionis ingin perang berakhir. Di antaranya adalah diakhirinya agresi dan pembunuhan oleh Amerika Serikat Zionis secara total. Kemudian jaminan untuk mencegah agresi di masa mendatang, serta jaminan ganti rugi atas kerusakan akibat agresi militer Amerika Serikat Zionis. Selain itu, Iran juga menegaskan agar Zionis dan sekutunya juga menghentikan serangan ke seluruh front perlawanan seperti Lebanon dan Irak, serta pengakuan internasional atas kedaulatan Iran atas Selat Hormuz sebagai hak legal Iran. Pemerintah Iran juga menegaskan hingga kini tidak melakukan pembicaraan apapun dengan Amerika Serikat sejak pasukan Amerika Serikat melakukan agresi ke Iran 28 Februari lalu. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Dari 15 yang diajukan Amerika, poin utamanya antara lain Amerika Serikat meminta Iran untuk menyerahkan sisa uranium yang diperkaya dan membatasi program nuklir dan rudal balistik tujuan defensif, serta menghentikan dukungan kepada kelompok-kelompok perlawanan Islam. Amerika Serikat juga meminta Selat Hormuz dibuka kembali dan menawarkan paket intensif ekonomi, termasuk kemungkinan pencabutan sanksi. Proposal Amerika Serikat disampaikan melalui perantara, yaitu Pakistan, yang berperan sebagai saluran diplomatik untuk menyampaikan pengajuan gencatan senjata oleh Amerika Serikat. Di luar dugaan Amerika Serikat dan Zionis yang mengira dalam 48 jam bisa menggulingkan kepemimpinan Republik Islam Iran, hingga kini Iran masih mampu melawan bahkan semakin intensif untuk menyerang target-target strategi Zionis dan sekutunya itu. Iran menyatakan pembunuhan oleh Amerika Serikat Zionis terhadap pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei justru menambah keteguhan bangsa Iran. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam Mbak Vera, apa kabar? Kabar baik. Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung. Iran ini menolak tawaran gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat, bahkan menegaskan sejumlah syarat balasan jika Amerika itu ingin mengakhiri perang yang dipicunya. Nah, apa yang sebetulnya membuat Iran itu tegas untuk menolak didikte oleh Amerika Serikat dan lebih memilih untuk mengakhiri saja perang secara total ketimbang sekedar gencatan senjata? Yang pertama, Iran adalah negara bangsa dan sekaligus negara yang bermartabat. Mereka adalah sebuah bangsa yang peradaban lama, peradaban tinggi, yaitu sejak zaman Persia. Artinya bagi bangsa Iran, bagi rakyat Iran, bahwa Amerika yang baru dibentuk pada 1776, apalagi Israel yang baru dibentuk 1948 adalah negara kemarin sore. Itu yang pertama. Artinya bangsa dan rakyat dan kepemimpinan Iran adalah bangsa yang bermartabat. Jadi mereka membela martabat mereka sebagai sebuah bangsa dan negara. Yang kedua, mereka sedang berada di atas angin. Kenapa sedang berada di atas angin? Mereka sampai sekarang masih bisa memberikan serangan, melancarkan serangan baik peluru kendali balistik maupun pesawat nirawak kamikaze baik ke Israel termasuk ibu kota Tel Aviv, Haifa, bahkan hingga selatan Israel di Mona, Arad, sampai utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon. Kalau selatan berbatasan dengan jalur Gaza, utara berbatasan dengan Lebanon termasuk kota Safat yang berbatasan dengan Lebanon di daerah sana. Terus kemudian yang ketiga adalah pamor Iran ini sedang naik, sedang positif. Kita tahu di Indonesia sendiri tidak ada lagi yang mempersoalkan Sunni Syiah, tapi mayoritas rakyat Indonesia mendukung apa yang dilakukan Iran. Dan saya kira umat Islam dunia juga, seluruh dunia juga mendukung apa yang dilakukan Iran, karena Iranlah sekarang satu-satunya negara yang berani memberikan sanksi militer terhadap Amerika Serikat maupun Israel sebagai dua negara yang sering melanggar hukum internasional. Bahkan Israel sebagai pelaku genosida. Yang kedua, Perdana Menteri Israel adalah
adalah penjahat perang seperti yang dikeluarkan oleh surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC, Mahkamah Pidana Internasional pada November 2024. Jadi saya kira dengan keempat itulah Iran akan terus melanjutkan perang hingga akhirnya Trump maupun Netanyahu mau menyerah sesuai persyaratan Iran, bukan persyaratan yang diajukan dua negara tersebut. Ya, ada salah satu poin krusial yang diminta oleh Iran adalah kedaulatan penuh atas Selat Hormuz. Sementara Trump sendiri menyebut ingin mengelola Hormuz bersama dengan Iran. Nah, apakah Washington ini mau mengakui kedaulatan penuh Iran atas Selat Hormuz? Nah, ini sebenarnya yang berbahaya juga untuk bukan berbahaya, artinya ini akan menambah biaya pelayaran karena di parlemen Iran sudah ada wacana bagaimana untuk menerapkan pajak atau bea melintasi Iran itu sekitar 10% atau 2 juta dolar. Karena tiap hari itu yang melewati Iran itu nilai minyak maupun barang lainnya itu sekitar 20 miliar dolar per hari yang melewati Selat Hormuz. Nah, kalau dikenakan pajak 10% itu sudah ada wacana salah satu anggota parlemen Iran, artinya dikenakan 10%, artinya Iran setiap hari meraup pendapatan 200 juta dolar. Nah, ketika Iran masih dikenai sanksi dan baik oleh Amerika terus juga oleh negara-negara Eropa dan mereka bisa meraup pendapatan itu ya, artinya Iran bisa menutupi kekurangan atau sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara lain. Mereka sulit mengimpor minyaknya atau mengekspor barang lainnya ke sembarangan negara. Saya kira inilah yang ingin diinginkan Iran, rezim baru, yakni menerapkan bea masuk bagi kapal manapun yang ingin melintasi Selat Hormuz. Tentu saja Amerika akan menolak ini karena ini sama saja Iran mendapatkan pendapatan alternatif yang bisa menutupi kerugian dari sanksi ekonomi yang diterapkan Amerika maupun Eropa. Pak Faisal, Iran ini kan juga berkali-kali ya sebetulnya sudah menegaskan gitu, tidak membuat senjata nuklir seperti yang dituduhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, kini malah Amerika Serikat itu meminta Iran untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya. Bagaimana kemudian Iran akan mempertahankan program nasionalnya ini? Ya, sebagai negara berdaulat ya Iran berhak mengembangkan teknologi persenjataan untuk mempertahankan negaranya. Bisa dibayangkan kalau misalkan Iran sejak 1979 dianggap sebagai musuh utama Amerika Serikat maupun Israel. Pertama karena mendeklarasikan sebuah anti-Zionis. Terus yang kedua Iran membantu pendirian dan mendukung baik secara pendanaan, terus secara persenjataan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok pejuang seperti Hamas dan Jihad Islam di jalur Gaza atau Hizbullah di Lebanon atau koalisi milisi Syiah di Irak atau Al-Hutsi di Yaman. Kalau misalkan Iran tidak mengembangkan sistem pertahanan sendiri karena mereka dikenai embargo militer maupun ekonomi sehingga mereka sulit untuk mengimpor persenjataan dari luar, hanya bisa mungkin dari Rusia atau Cina, saya kira ya Iran akan lemah. Nah, Iran sudah sadar bahwa mereka sebagai musuh utama Amerika maupun Israel dari awal sejak 1979, saya kira Iran sudah mempersiapkan itu. Terbukti mereka mampu setahun setelah terjadi perubahan rezim dari rezim monarki pimpinan Muhammad Reza Pahlavi ke rezim Mullah Republik Islam Iran, itu Iran mampu melayani perang dengan Irak selama 8 tahun. Nah, kemudian perang yang terakhir dilakukan dengan Iran yaitu dengan Israel 2025 Juni, perang 12 hari. Dalam jangka setahun sekarang Iran sudah memasuki perang kedua yang sudah memasuki pekan keempat dan Iran masih mampu melancarkan serangan, melumpuhkan pangkalan-pangkalan militer Amerika dan membuat tentara Amerika kebanyakan pada evakuasi atau keluar dari meninggalkan pangkalan militer mereka. Saya kembali soal permintaan Iran yang salah satunya juga ini adalah ganti rugi atas kerugian akibat agresi Amerika Serikat Zionis ke Iran dengan pembayaran kompensasi yang jelas, itu yang diminta oleh Iran. Nah, mungkinkah sebetulnya Amerika itu mau untuk mengeluarkan kompensasi ini padahal di sisi lain kita tahu Amerika ini sedang meminta tambahan biaya untuk agresi? Ya, setahu saya sejumlah laporan menyebutkan kompensasi yang diminta Iran adalah 500 miliar dolar. Nah, sedangkan Pentagon sudah mengajukan biaya tambahan untuk perang itu 200 miliar dolar. Artinya jumlah kompensasi yang diminta Iran lebih besar daripada perang. Nah, saya kira di saat Amerika juga mengalami krisis ekonomi, kita tahu utang luar negeri Amerika itu sekitar 38 triliun kalau tidak salah, apa 3.800 triliun dolar. Itu saya kira ya Trump pasti akan menolak permintaan itu. Tapi persoalannya adalah begini, ketika rezim yang berkuasa di Iran, Mujtaba Khamenei tetap
teguh pada tuntutannya, yakni minta kompensasi, terus minta jaminan agar Amerika maupun Israel tidak menyerang lagi, terus juga meminta Iran diberi hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Kalau Mujtaba Khamenei masih teguh dengan pendirian itu, ya saya kira Trump mau tidak mau bisa jadi akan menuruti itu. Kenapa? Karena Trump sekarang sedang kebingungan bagaimana keluar dari perang. Makanya Trump banyak berhalusinasi. Misalkan tiba-tiba dia bilang kita akan kelola bersama Selat Hormuz dengan Ayatullah. Terus juga terakhir dia bilang mengklaim menang. Terus perang akan segera selesai, minggu depan selesai. Kemudian juga yang terakhir barusan itu masuk Trump bilang bahwa Iran adalah negara yang gila. Saya kira Trump sedang kelabakan karena tekanan di dalam negeri juga sudah besar karena kenaikan harga bensin, dan informasinya demonstrasi besar-besaran di Amerika akan terjadi Sabtu besok untuk menentang perang Iran yang dilakukan oleh Trump. Apalagi pemilu setelah juga akan berlangsung November tahun ini, dan jika popularitas Trump karena perang ini makin anjlok, maka kemungkinan besar para pemilih Amerika akan lebih memilih Partai Demokrat, dan itu bahaya Trump bisa terancam dilengsarkan. Karena kelabakan ini yang kemudian Trump mengklaim kemenangan gitu ya dalam perang melawan Iran, apakah ini sebetulnya exit strategi dari Trump atas kekalahan dan juga kerugian yang dialami oleh Amerika Serikat untuk keluar dari perang ini? Ya, yang pertama memang yang ingin dilakukan Trump sebagai cara aman untuk keluar, tidak terlalu malu, walaupun sebenarnya sudah ada aib di wajah Trump maupun Netanyahu karena tidak bisa menumbangkan rezim Mullah, tidak bisa melumpuhkan kekuatan militer Iran. Ya, salah satunya mencoba mencari negara-negara yang mau menjadi mediator agar bisa membujuk Iran mau kembali ke meja perundingan sampai gencatan senjata, sampai terwujudnya gencatan senjata. Tapi kita tahu sejauh ini Iran selalu menolak itu. Kalau misalkan dikaitkan dengan klaim Trump bahwa Pakistan, Mesir, dan Turki menjadi mediator dan itu ditolak Iran, artinya Teheran sudah menolak 4 kali keinginan Washington untuk berunding. Nah ini kan ketika Trump minta berunding, berharap Iran mau berunding dan sampai kepada kesepakatan kerjasama, ini menandakan bahwa ya Trump sudah sadar dia tidak bisa menaklukkan Iran, artinya dia sudah gagal, dia sudah salah hitung. Nah, yang kedua adalah Trump berusaha mengklaim kemenangan dengan harapan Iran mau menghentikan serangan, tapi kejadiannya kan kenyataannya tidak seperti itu. Iran terus melancarkan serangan karena dia tahu Iran sedang ada di atas angin. Nah, yang bisa terjadi adalah malah kebalikannya. Kalau perang semakin berpanjang, ambisi Trump maupun Netanyahu untuk menggulingkan rezim Mullah tidak terjadi, tapi yang menjadi kenyataan kalau perang semakin panjang bisa jadi Trump yang dilengsarkan dari kursinya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ini kan sudah lebih dari 3 pekan ya, Iran masih mampu melawan, bahkan terbaru Iran kembali berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat. Bagaimana kemudian Iran itu untuk bisa menjaga stamina perangnya terus? Saya kira Iran sudah punya teknologi memproduksi peluru kendali balistik, dan mereka sudah lama itu. Nah terakhir itu CNN satu-satunya media barat yang masuk untuk menyiarkan langsung situasi di Iran dari lapangan, itu sudah dikasih kesempatan melihat kota-kota bawah tanah tempat Iran memproduksi, menyimpan peluru-peluru kendali balistiknya, tempat Iran menyimpan sistem pertahanan udaranya, peluru kendali sistem pertahanan udaranya, terus tempat Iran menyimpan drone-drone, pesawat-pesawat nirawak kamikaze-nya. Saya kira Iran sudah mempersiapkan perang ini. Kita tahu 12 hari kalau Trump tidak ikut campur, mungkin Netanyahu akan malu, harus mengakui kekalahan, harus mundur dari perang. Dan ternyata dalam waktu setahun kita lihat Iran mampu menghadapi 2 negara adik kuasa. Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia dan Israel sebagai negara adik kuasa di Timur Tengah. Artinya Iran sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak 1979 dan mereka sudah mempunyai teknologi. Kita tahu ilmuwan-ilmuwan Iran, ilmuwan nuklir juga banyak, walaupun juga banyak yang sudah ditewaskan dibunuh oleh Mossad. Saya kira Iran sudah mempersiapkan perang ini. Semakin panjang perang, Iran sudah membuktikan mereka daya tahannya ketika perang melawan Irak 8 tahun. Dan kemarin ketika Pentagon menyatakan bahwa sedang mempersiapkan perang 3 bulan, Garda Revolusi Islam malah menyatakan mereka siap berperang 6 bulan melawan Amerika Serikat dengan Israel. Saya kira kalau memang perang panjang, Trump maupun Netanyahu bisa jadi tumbang dari kekuasaannya.
Baik, terima kasih Pak Faisal Assegaf atas analisa Anda. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.